Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tema 4, muatan bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari adalah KD 3.5, yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, pada KD 3.5 ini yang akan kita pelajari adalah tentang unsur-unsur intrinsik pada cerita. Sebelum kita bahas satu persatu, kita bersama-sama mengamati dan memahami sebuah video. Perhatikan ya. Kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan diri sendiri. Nah, anak-anak, kalian sudah menonton video cerita tentang semut dan belalang. Bagaimana? Seru bukan? Nah, kita akan membahas satu persatu unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Unsur-unsur tersebut terdiri dari yang pertama adalah tema.
Tema merupakan gambaran dari seluruh isi cerita. Tema dari cerita tadi adalah tentang kerja keras dan pantang menyerah. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan karakter yang ada di dalam cerita. Tokoh dari cerita tersebut adalah semut dan belalang. Penokohan merupakan sifat atau watak dari tokoh. Sifat dari semut adalah rajin, kemudian suka kerja keras, pantang menyerah, dan suka menolong. Sifat dari belalang adalah dia adalah orang yang pemalas, kemudian meremehkan. Yang ketiga adalah alur. Alur merupakan rentetan kejadian yang ada di dalam cerita. Alur ini dibagi jadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Alur maju merupakan rentetan kejadian dari masa sekarang ke masa yang akan datang atau dari masa yang lalu ke masa yang akan datang. Alur yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur merupakan rentetan kejadian dari masa yang akan datang ke masa yang lalu. Dan yang terakhir adalah alur campuran. Alur campuran merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Dari cerita tentang semut dan belalang tadi, kita tahu bahwa alur yang ada dalam cerita ini adalah alur maju. Dimulai dari si semut yang mencari makan untuk persiapan musim dingin. Dan kemudian yang terakhir adalah belalang yang kelaparan karena tidak memiliki makanan. Unsur yang keempat adalah latar. Latar merupakan keterangan tempat, waktu, dan suasana dari cerita. Kita bahas satu persatu. Latar tempat. Tempatnya di mana saja, anak-anak? Tempat yang ada dalam cerita semut dan belalang di tengah hutan, kemudian di rumah semut, dan yang terakhir adalah di rumahnya belalang. Latar waktu. Waktu yang ada di dalam cerita ini adalah di setiap hari, kemudian di saat musim dingin. Dan yang terakhir, unsur yang terakhir adalah pada latar suasana. Latar suasana di sini adalah suasana menegangkan. Nah, keterangan dari menegangkan di sini adalah ketika si belalang merasa kelaparan, kemudian akhirnya diberi makanan oleh si semut. Yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang bisa kita ambil dari sebuah cerita. Dari cerita semut dan belalang, pesan yang bisa kita ambil adalah kita harus bekerja keras, pantang menyerah, dan tidak boleh bermalas-malasan. Nah, unsur-unsur intrinsik cerita sudah kita bahas bersama. Apa saja yang kita pelajari tadi? Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, dan amanat. Baiklah anak-anak, terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.